Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali sahabat-sahabat ya, yang jauh di sana, yang dekat di sini, semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang menyimak dan menyampaikan mudah-mudahan menjadi amal jariah. Amin. Lanjut tentang rukun sholat. Ini kemarin kami bahas adalah rukun sholat sudah nyampe nomor 7, yaitu sujud. Sekarang sudah nomor 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 8 ya. Al-julusu lungguh. Al-julusu lungguh bainas sajdataini ing dalam antarane sujud loro. Ma'atu ma'ninatis ing dalam sertane tumak ya. Al-julusu lungguh bainas sajdataini ing dalam antarane sujud loro ma'atu ma'ninatis sertane tumak. Jadi nomor 8 itu adalah duduk di antara dua sujud ya. Ya, jadi duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud. Ini nomor 8 ya. Duduk maksudnya duduk itu setelah sujud ya. Setelah sujud duduk di antara dua sujud. Itu maksudnya ya. Pokok nanti saya praktekkan cara sholat yang benar prakteknya. Ini materinya saja dulu ya. Terus nomor 9, al-julusul akhir, lungguh kang akhir. Maksudnya lungguh kang akhir itu gitu tuh. At-tahayyatul mubarakatuh sholawat thayyibatullah. Itu masuk rukun sholatnya. At-tasyahud fil julusil akhir. Maca tahiyat ing dalam lungguh kang akhir. Tahiyat nomor 10 ya. Tahiyatnya bagaimana? At-tahayyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatullah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu tahiyat akhir. Nomor 10. Nomor 11, as-sholatu maca shalawat ala nabi ngatasi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil julusi ing dalem lungguh al akhiru kang akhir. Jadi nomor 11 itu baca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, begitu ya. Terus nomor berapa itu? Nomor 12, tartibul urutakan al arkani piro-piro rukun kang sebut. Jadi yang nomor 13, 12 itu urut tartib ya. Jadi kayaknya orang sholat itu harus tidak boleh kita dicampur-campur. Beda dengan anak-anak kita yang ujian di sekolah atau di madrasah atau di pondok. Coba anak-anakku semuanya sekarang sudah ujian, jangan nyontoh ya. Tapi jawablah pertanyaan yang paling sampai anggap mudah dulu. Yang sampai anggap sulit nanti saja belakangan, kan begitu. Itu kalau orang yang melakukan ujian. Tapi ketika orang yang melakukan ini adalah orang sholat, harus tidak boleh, jangan sampai mendahulukan atau bagian akhir ditaruh di depan atau depan taruh akhir, tidak boleh. Harus tertib, harus urut-urut. Jadi yang pertama memang Allahu Akbar. Setelah itu ruku, iktidal, sujud, duduk di antara dua sujud, ruku lagi, takbir lagi, begitu ya. Harus urut. Kalau tidak urut, tidak boleh, batal nanti sholat. Harus wajib kita urut ya. Karena sholat ini hal yang paling urgent. Sholat yang paling urgent yang harus kita penuhi dalam kehidupan sehari-hari. Kalau sholat ini keliru atau kita tidak melakukan sholat, maka semua amal ibadahnya yang lain mungkin akan tidak bisa sebaiknya. Apa maksudnya? Kalau maksudnya begini, sholat kita baik, maka semua amal yang lain akan mengikuti baik. Karena sholat ini menjauhkan dari perbuatan keji dan munkar. Jadi orang yang ahli sujud, ahli sholatnya tepat waktu, biasanya hatinya lembut. Jadi hatinya lembut ini menyiksa orang saja tidak bisa, atau tidak enak kalau tidak bersedekah. Kalau dimarahi orang pasti bersabar, gitu. Biasanya gitu. Hatinya lembut. Kenapa kok hati bisa lembut? Ya karena ada iman. Imannya ini hidup. Ada iman.
sama dengan punya lampu. Lampunya dihidupi, maka ini akan hidup. Nah, kalau kita tidak pernah sholat, kan lampunya mati. Ya, tidak pernah sholat, tidak pernah zakat, tidak pernah puasa. Jadi hubungan kepada Allah itu berkurang. Ya kita akan berkurang juga iman kita. Karena iman ini hanya sebagai wadah. Tapi kalau tak pernah dizikiri, tak pernah kita mengingat Allah, tak pernah kita berzikir, tak pernah kita bersujud, maka semakin jauh kita ini, hati ini. Ya. Jadi hati ini kalau kita bisa istiqomah dengan kebaikan, ya kita harus lakukan perintah-perintah Allah. Utamanya sholat ini yang pertama. Ya, kalau sholatnya baik, insya Allah semua amal akan ibadah baik. Dalam kubur pun juga begitu. Dalam kubur pun juga begitu. Dalam kubur kalau ditanya soal sholat itu selesai beres, semua yang lain mudah sudah. Ya, makanya sholat ini menentukan kehidupan seorang. Makanya sholat ini pun juga yang akan membedakan kita itu sebagai agama Islam dan agama-agama yang lain. Gitu, ya, bisa dipahami ya. Itu nomor 12, yaitu harus tertib urut-urut. Yang depan tak boleh taruh di akhir, yang akhir tak boleh taruh di depan. Nomor 13, at-taslimatul ula. Ulu salam kang tingini. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Itu masuk rukun itu ya. Tak boleh nanti Hamidum Majid langsung lari, tak boleh ya. Setelah Hamidum Majid langsung berdoa, tak boleh. Hamidum Majid langsung ngaji, tak boleh. Harus ulu salam dulu. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah, begitu. Ya. Nah, ini rukun sholat sudah selesai. Jadi rukun sholat sudah selesai. Besok video selanjutnya akan kita bahas syarat-syarat surutun niyati. Itu syarat-syaratnya niat. Untuk yang rukun sholat, alhamdulillah sudah selesai. Tapi yang jelas akan kita fokus dulu kepada sholat. Jadi nanti kalau sholat wajib ini sudah kami bahas, sudah kami selesai, maka juga akan kita bahas sholat jenazah, sholat istihoro, sholat tahajud, sholat witir. Ya, ini bulan puasa ini sebentar lagi kan bulan puasa. Akan kami bahas sholat tarawih, gitu, sholat tarawih. Jadi karena sholat ini menurut kami ya akan penting untuk kita bongkar, penting kita sharingkan, penting kita bahas. Sholat ini akan menentukan kita ini hidup, kewajiban-kewajiban kita biar bisa kita lakukan. Mohon maaf bukan saya yang terbaik, mohon maaf ini hanya berbagi cerita saja, berbagi ilmu saja. Ya mudah-mudahan ini banyak benarnya. Ya, tapi kalau benar semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, kalau salah ya mungkin dari dalam kekurangan diri saya, mohon maaf. Jadi ini saya banyak ngomong ini, mohon maaf, bukan saya yang merupakan yang benar atau yang paling baik, saya bukan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ini manusia biasa, manusia seadanya, pasti banyak salah dan lupa, jadi mohon maaf. Ya, mohon maaf teman-teman semuanya. Jadi ini hanya saya membaca bercerita tata cara sholat, tapi sesuai dengan kitab yang ada. Kitabnya ini, jadi kitab sederhana ya, kitab Mubadi Fikih. Jadi ini sederhana saja, juz 2 ya, juz salis, juz 3 ya, tapi sederhana saja. Tapi saya ini berdasarkan ini, bukan saya ini kemana-mana lah ya. Mungkin itu ya yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan yang nyimak dan yang menjadi amal jariah, dan yang jauh di sana, yang dekat di sini, semuanya mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dalam semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, kondisi sehat walafiat. Yang punya hutang, masih teman-teman di sana banyak hutang, saya pun juga ada hutang. Mudah-mudahan terbayarlah hutangnya, segera terbayar. Tapi yang kalau boleh, kalau sudah lunas jangan ambil lagi ya. Karena hari ini banyak bank-bank yang menawarkan pinjaman begitu, begini, begitu ya. Tapi ketika mau bayar kita sulit. Kalau kita itu tidak begitu butuh lah, jangan kita pinjam. Harus kita tahu kebutuhan dan keinginan ya. Kalau kebutuhan itu ya makan, minum kan butuh. Ya termasuk bensin buat untuk kerja kan butuh. Tapi kalau televisi misalnya, sudah punya beli lagi yang baru. Sepeda, sudah punya sepeda Vario, pengen lagi NMAX ya. Itu kan pengen yang keinginan. Mobil, sudah punya mobil Avanza, pengen mobil Ribbon, itu kan keinginan ya, termasuk saya sebenarnya, karena namanya manusia biasa. Cuma akan terus kami
akan terus kami hati-hati, karena biar kita itu tidak disetting nafsu, tapi nafsu harus kita setting, kan begitu ya. Salam sehat ya, salam sukses, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.